说吧。只拿到3枚七彩灵果，好强大的果实！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-533. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 532. Kemarin Kinca menepati janjinya kepada orang-orang ini, karena dalam waktu 2 hari saja dia telah berhasil menghancurkan susunan formasi yang dikatakan hanya hancur dalam waktu 1 tahun saja. Semua orang pun bergegas untuk memasuki tempat tersebut karena sudah terasa adanya kekuatan yang begitu melimpah. Di sana terdapat sebuah pohon dan beberapa buah yang tentu saja menarik perhatian banyak orang. Jadi mereka pun mencoba untuk mengambilnya. Namun Kinchen segera menghentikan mereka. Ia mengingatkan mengenai perjanjian sebelumnya, yang mana dia itu memiliki hak 40% dan juga akan menjadi orang pertama yang memilih. Namun meskipun begitu, orang-orang ini tidaklah mau menurutinya. Bahkan ketiga pria ini mencoba menghasut orang-orang di sana untuk menyerang Kinchen, karena bagaimanapun jumlah mereka sangatlah banyak. Pasti Kinchen dapat dengan mudah mereka kalahkan. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kinchen sudah memberikan kesempatan untuk bisa mengampuni nyawa mereka. Tapi karena orang-orang ini sudah sangat berani melakukan penyerangan, maka Kinchen tidaklah punya pilihan lain selain memberikan hukuman kepada mereka dan juga menunjukkan kalau inilah balasan atas apa yang telah mereka perbuat jika berani kepadanya. Serangan yang Kinchen lancarkan tidaklah mampu ditahan oleh kedua murid itu. Bahkan seberapa keras pun mereka mencoba, semua itu sia-sia saja. Dan pada akhirnya mereka berdua pun meninggoy. Tentu saja tindakan Kinchen itu membuat orang-orang di sana terkejut. Kinchen pun kembali bertanya siapakah yang berani untuk mengingkari janji yang telah mereka buat. Orang-orang yang sebelumnya melawan pun hanya bisa diam saja. Dengan begini, Kinchen pun segera mengambil beberapa buah dari pohon tersebut. Namun Kinchen adalah pria yang juga menepati janjinya. Maka karena itulah ia tetap memberikan beberapa buah ini kepada orang-orang tersebut, yang tentu membuat mereka merasa senang. Sedangkan untuk Kinchen sendiri telah mengambil 40%-nya. Ia menanyakan apakah mereka masih keberatan akan keputusannya. Tetua Ming tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Begitu pula dengan tetua ini karena mereka bisa menghemat waktu. Terlebih lagi beberapa dari mereka harus segera mengalami penerobosan dengan cepat. Hanya saja tetua Ming merasa Kinchen akan mengalami kerugian jika buah di sana kurang. Namun Kinchen tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena dia akan mengambil pohon spiritual itu sebagai jaminan. Kinchen pun mengeluarkan cangkulnya dan membuat para tetua penasaran apa yang akan dia lakukan. Yang ternyata saat ini Kinchen sedang berusaha untuk menggali pohon tersebut. Akan tetapi di tengah semua ini muncullah sebuah awan yang tidak biasa, diikuti juga dengan energi spiritual yang melimpah. Semua orang di sana tentu saja terkejut karena kemungkinan besar ini adalah kedatangan sosok yang kuat. Dan benar saja, sesaat kemudian orang itu pun mulai menunjukkan wujudnya. Ledakan kekuatan yang ia hasilkan membuat semua orang menyadari kalau ia adalah Kaisar Canggu kuno dari Kekaisaran Xuan Yuan. Mereka menjadi begitu ketakutan karena Canggu memiliki ranah yang begitu tinggi.
Setidaknya dia itu telah berada di tingkat 8 Martial Emperor. Bisa dikatakan juga ini adalah masalah besar untuk mereka. Chang Wu begitu tertarik dengan pohon tersebut. Namun saat ini Qin Chen tengah mencoba untuk menggalinya. Dan setelah semua itu selesai, barulah Qin Chen menyimpannya. Ia seakan-akan tidaklah peduli dengan kedatangan Chang Wu. Sedangkan Chang Wu sendiri mengenali Qin Chen sebagai murid dari Papillon Pill. Dan dia jugalah yang telah berurusan dengan para murid Peng Lei. Tidak yang terlibat dalam masalah ini, seorang pria pun meminta izin untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi Chang Wu segera menahannya, karena bagaimanapun ia tidaklah mengizinkan siapapun untuk bisa pergi dari tempat ini. Ia pun menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Berhubung pria ini tidak kunjung berbicara, maka ia pun langsung mencekik pria tersebut. Ia membuat ia langsung memohon untuk bisa dibebaskan. Terlebih lagi, dia ini juga melayani Kaisar Cheng Xiaojia. Tapi Chang Wu tidaklah tertarik dengan nama tersebut, karena baginya sosoknya itu bukanlah apa-apa. Ia pun akan memberikan pria ini kesempatan untuk berkata dengan jelas mengenai apa yang terjadi. Pada akhirnya, pria itu pun memberitahu segalanya kepada Chang Wu mengenai buah roh warna-warni yang dimiliki oleh Qin Chen. Sedangkan ia hanya memiliki 3 saja. Ia pun memberikan semua itu kepada Chang Wu agar bisa dibebaskan. Untung saja berkat ketiga buah ini, nyawa pria itu pun masih bisa selamat. Sedangkan Kaisar Chang Wu sendiri tengah melakukan pemeriksaan kepada ketiga buah itu. Ia pun menyadari betapa melimpahnya energi spesial yang dihasilkan oleh buah warna-warni. Dengan begini, ia bisa mendapatkan kekuatan spasial di dalam tubuhnya. 说吧， 只拿到3枚七彩灵果， 好强大的果实！ Merasa tertarik kepada buah-buah itu, Chang Wu pun dengan begitu berani meminta semua buah yang Qin Chen miliki. Dan lebih baik dia itu bergabung saja dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Dengan begitulah ia juga akan mengampuni nyawa Qin Chen. Tapi Qin Chen tidaklah sudi. Selain itu, untuk apa juga dia memberikan buah-buah ini kepadanya, padahal ia sendiri yang berjuang untuk bisa mendapatkannya. Perkataan Qin Chen sontak saja membuat semua orang di sana terkejut. Pasalnya dia begitu berani berbicara seperti itu di hadapan Kaisar Chang Wu. Hal ini juga telah membuat Chang Wu tertawa, karena Qin Chen saatlah berani kepadanya. Ia meminta orang-orang di sana untuk menyaksikan kematian dari Qin Chen. Padahal dia itu sudah memberikan kesempatan kepadanya, namun malah tidak dia ambil. Karena sudah seperti ini, maka jangan salahkan dirinya jika bertindak kasar kepadanya. Saat itu jugalah Kaisar Chang Wu menyiapkan serangan. 地保能者得知， 别怪本皇是此子不愿接受。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Tapi seperti biasa, sebelum video ini berakhir, kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana serangan yang Kaisar Chang Wu siapkan telah dilancarkan kepada Qin Chen. Alih-alih takut, Qin Chen justru malah bersemangat untuk bisa menerima serangan tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung saja beradu serangan dengannya. Walaupun terlihat mengerikan, tapi nyatanya serangan tetua Kaisar Chang Wu itu dengan mudah dihancurkan oleh Qin Chen. 来得好！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.